Halo siswa-siswi SMA St. Carlos kelas 10. Bagaimana kabar kalian? Ibu berharap anak-anak semua tetap dalam keadaan sehat ya. Berjumpa kembali bersama Ibu Brigita dalam pembelajaran Bahasa Indonesia. Hari ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran tentang teks laporan hasil observasi, yaitu bagian struktur dan kaidah kebahasaan. Kompetensi dasar kita pada hari ini yaitu menganalisis isi dan aspek kebahasaan dari minimal 2 teks laporan hasil observasi. Indikator pembelajarannya, setelah mempelajari materi ini, kalian diharapkan yang pertama mampu membedakan isi teks yang dibandingkan, dan yang kedua mampu menguraikan isi dan aspek kebahasaan teks laporan hasil observasi. Ada dua hal yang akan kita pelajari. Yang pertama tentang struktur teksnya, dan yang kedua tentang kaidah kebahasaannya. Laporan hasil observasi itu biasa disingkat dengan nama LHO. Nah, strukturnya ada 3. Yang pertama, pernyataan umum. Yang kedua, deskripsi bagian. Dan yang ketiga, deskripsi manfaat. Kita akan bahas satu persatu. Dimulai dari pernyataan umum. Pernyataan umum pada teks LHO merupakan informasi atau pengertian mengenai sesuatu yang dibahas atau hasil pengamatan yang telah dilakukan. Dalam teks laporan hasil observasi, pernyataan umum sering disebut sebagai klasifikasi. Dalam hal ini, pernyataan umum itu berfungsi sebagai pembuka atau pengantar karangan secara umum dengan menjelaskan penggolongan atau klasifikasi tentang objek yang dilaporkan. Struktur yang kedua yaitu deskripsi bagian. Deskripsi bagian merupakan penjelasan secara rinci mengenai informasi yang akan disampaikan berdasarkan hasil pengamatan. Dalam teks LHO, deskripsi bagian itu berisi penjelasan secara rinci atau detail mengenai objek pengamatan. Nah, di sini penjelasan anggota atau bagian-bagian objek pengamatan dalam deskripsi bagian itu berdasarkan bentuk, sifat, dan ciri umum. Kita lanjut ke struktur yang ketiga, yaitu deskripsi manfaat. Deskripsi manfaat berisi penjelasan mengenai manfaat-manfaat dari objek yang diamati. Deskripsi manfaat ini bertujuan untuk menunjukkan bahwa setiap objek yang diamati memiliki manfaat atau fungsi dalam kehidupan. Dalam teks laporan hasil observasi, bagian deskripsi manfaat itu bersifat opsional, yaitu boleh ada dan juga boleh tidak ada. Nah, di sini Ibu punya contoh teks laporan hasil observasi. Ada 3 paragraf. Paragraf 1, paragraf 2, dan paragraf 3. Nah, coba kita sama-sama analisis. Paragraf ini, paragraf pertama kira-kira merupakan apa ya? Ya, paragraf pertama dari kata harimau sampai dengan pemakan daging merupakan struktur pernyataan umum. Sedangkan paragraf kedua dan ketiga, struktur apa ya? Nah, paragraf kedua dan ketiga merupakan struktur deskripsi bagian. Berarti, teks laporan hasil observasi ini tidak ada deskripsi manfaatnya, hanya ada 2 struktur. Kita lanjut lagi. Ibu punya teks laporan hasil observasi tentang lidah buaya. Ada paragraf 1, paragraf 2, dan paragraf 3. Kira-kira paragraf 1, 2, dan 3 ini merupakan apa ya?
Paragraf 1 merupakan pernyataan umum. Dari kata lidah sampai berbagai hal ini adalah pernyataan umumnya. Sedangkan dari kata morfologi sampai dengan 3000 mm ini adalah bagian deskripsi bagian atau struktur deskripsi bagian. Sedangkan paragraf yang ketiga, dari kata fungsi sampai dengan berminyak, merupakan struktur deskripsi manfaat. Nah, ini tentang struktur. Kita akan lanjutkan ke bagian kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi. Ada 8. Yang pertama itu nomina, yang kedua verba, yang ketiga afiksasi, yang keempat kalimat definisi, yang kelima kalimat deskripsi, yang keenam kalimat simpleks, yang ketujuh kalimat kompleks, dan yang kedelapan istilah atau kata teknis. Kita akan bahas satu persatu. Dimulai dari nomina. Nomina yaitu kata-kata yang merujuk pada nama seseorang, tempat, atau semua benda dan segala hal yang dibendakan. Di sini, nomina itu sering disebut dengan kata benda. Dalam kalimat, nomina dapat dijadikan sebagai subjek ataupun objek. Contohnya harimau, mamalia, hewan, meja, pantai, dan lain-lain. Nah, Ibu punya contoh kutipan teks LHO. Kira-kira yang merupakan nomina yang mana ya? Yang pertama ada kata wayang. Kemudian ada kata seni. Yang mana lagi yang merupakan kata benda? UNESCO, boneka, warisan, seni. Ini adalah contoh nominanya. Kita lanjutkan ke kaidah kebahasaan yang kedua, yaitu tentang verba. Verba merupakan kata-kata yang menyatakan suatu tindakan. Verba itu sering disebut juga sebagai kata kerja. Dalam kalimat, verba dapat dijadikan sebagai predikat. Contoh verba ada kata makan, dimakan, bermain, menangis, berbicara, menulis, dan lain-lain. Semua kata yang menyatakan kata kerja disebut sebagai verba. Coba kita tentukan yang mana yang merupakan verba atau kata kerja. Yang pertama ada ditetapkan. Yang kedua mengurusi. Yang ketiga menetapkan. Ini merupakan contoh verba atau kata kerja. Kita lanjutkan yang ketiga yaitu afiksasi. Afiksasi itu merupakan proses pengimbuhan kata. Ada 4 jenis afiksasi. Yang pertama prefiks, yang kedua infiks, yang ketiga sufiks, dan yang keempat konfiks. Prefiks itu adalah awalan. Contohnya, Ibu punya kata bermain, memakan, ditulis, dan tersangkut. Di sini, kata dasar bermain adalah main, mendapatkan prefiks atau awalan ber. Memakan kata dasarnya makan, mendapatkan awalan atau prefiks me. Ditulis, ini kata dasarnya tulis, mendapatkan prefiks di. Kemudian kata tersangkut, mendapatkan prefiks ter. Yang kedua adalah infiks atau sisipan. Berarti kalau sisipan itu di tengah-tengah. Ibu punya contoh. Tunjuk.
mendapatkan infix atau sisipan el menjadi telunjuk. Kemudian kata getar disisipkan em menjadi gemetar. Dan kata dasar suling disisipkan er menjadi seruling. Afiksasi yang ketiga yaitu sufiks akhiran, berarti letaknya di akhir. Contohnya, kata tulisan, kata dasarnya tulis mendapatkan sufiks an. Kemudian kata akhiri, kata dasarnya akhir mendapat akhiran atau sufiks i. Daratan, sufiksnya an. Bukakan, kan. Tutupkan, kata dasarnya tutup mendapatkan akhiran atau sufiks kan. Kunjungi, akhirannya i. Lempari, i akhirannya. Kemudian hukuman, kata dasarnya hukum mendapatkan akhiran an. Dan yang terakhir adalah konfiks. Konfiks ini awalan dan akhiran, berarti ada di depan dan ada di belakang. Contohnya, kata permainan, kata dasarnya main, mendapatkan awalannya per dan akhiran an, menjadi permainan. Kenakalan, awalannya ke, akhirannya an, menjadi kenakalan. Perawatan pe, kemudian akhirannya an. Kemampuan, kata dasarnya mampu, mendapatkan awalan ke, akhiran an. Berhiaskan, mendapatkan awalan ber, akhiran kan. Dan kesakitan, kata dasarnya sakit, mendapatkan awalan ke dan akhiran an. Nah, masih sama. Coba kita tentukan yang mana kata afiksasi atau sudah mendapatkan imbuhan. Yang pertama, pertunjukan. Kemudian, ditetapkan. Mengurusi. Kebudayaan. Menetapkan. Nah, bertutur. Kata dasarnya tutur mendapatkan awalan ber. Ini adalah contoh-contoh afiksasi. Kita lanjutkan kaidah yang selanjutnya, yaitu kalimat definisi. Kalimat definisi adalah kalimat yang menjelaskan sesuatu. Di sini kalimat definisi itu memberikan penjelasan umum tentang suatu benda, hal, aktivitas, dan lain sebagainya. Biasanya kalimat definisi itu ditandai dengan kata adalah, merupakan, ialah, yaitu, yakni. Ibu punya contoh, kalimat Pantai Pasir Putih Wates merupakan deretan pantai yang ada di pesisir Kabupaten Rembang. Di sini kalimat definisinya ditandai dengan kata merupakan. Selanjutnya adalah kalimat deskripsi. Kalimat deskripsi yaitu kalimat yang menggambarkan sesuatu. Di sini kalimat deskripsi menggambarkan sifat-sifat atau ciri-ciri dari suatu benda. Nah, sifat atau ciri yang dijelaskan itu biasanya merujuk pada hal khusus yang dapat ditangkap panca indera, baik itu bentuk, tekstur, warna, ukuran, dan rasa. Contohnya, pantai yang memiliki pasir putih ini sekarang telah dipercantik dengan hutan cemara di sepanjang pantainya. Nah, di sini menjelaskan deskripsi pantai pasir putih yang ada di Rembang tadi, bahwa dia ciri-cirinya sudah dipercantik dengan hutan cemara. Nah, kita akan cari tahu apa perbedaan
kalimat definisi dan deskripsi itu? Kalimat definisi itu menjelaskan gambaran umum, sedangkan kalimat deskripsi menjelaskan sesuatu yang lebih spesifik dan dapat ditangkap panca indera. Ibu punya contoh kalimat, ada dua. Yang pertama, sapi merupakan hewan herbivora. Dan kalimat kedua, kambing memiliki bulu lebat di sekujur tubuhnya. Kira-kira kalimat yang mana yang merupakan kalimat definisi dan yang mana yang merupakan kalimat deskripsi? Nah, kalimat definisi adalah kalimat yang pertama. Sapi merupakan hewan herbivora. Di sini menjelaskan tentang gambaran secara umum, memberitahukan bahwa sapi itu hewan herbivora. Berarti kalimat kedua adalah kalimat deskripsi. Kambing memiliki bulu lebat di sekujur tubuhnya. Jelas terlihat dari kata memiliki bulu lebat. Nah, di sini bisa kita tangkap dengan panca indera, kita lihat dengan mata bahwa kambing ini memiliki bulu lebat. Selanjutnya, kaidahnya ada kalimat simpleks. Kalimat simpleks adalah kalimat yang terdiri atas satu struktur dan tidak memiliki konjungsi atau kata hubung. Satu struktur berarti kalimat tersebut hanya memiliki satu predikat. Kalimat simpleks disebut juga kalimat tunggal. Nah, Ibu punya contoh kalimat, anak saya sedang berkunjung ke Papua. Anak saya ini merupakan subjek. Sedang berkunjung merupakan predikat. Ke Papua merupakan keterangan. Nah, di sini yang dimaksud satu predikat hanya ini ya. Hanya ada satu P-nya ini, sedang berkunjung. Tidak ada konjungsi dan tidak ada kalimat yang lainnya. Ini merupakan contoh kalimat simpleks. Kita masuk yang kalimat kompleks. Kalimat kompleks adalah kalimat yang terdiri atas dua struktur atau lebih dan memiliki konjungsi. Dua struktur berarti kalimat tersebut memiliki dua predikat atau lebih. Di sini kalimat kompleks sering disebut juga kalimat majemuk. Contohnya ini, ada kalimat malam makin larut sedangkan pekerjaan belum selesai. Coba kita analisis. Malam ini merupakan subjek. Makin larut predikat. Sedangkan kata sedangkan ini merupakan konjungsi. Kata pekerjaan sebagai subjek dan belum selesai sebagai predikat. Ini yang dinamakan kalimat kompleks karena ada dua struktur, SP, ini SP juga, dan ada konjungsi. Ini adalah contoh kalimat kompleks. Nah, kaidah kebahasaan yang terakhir yaitu istilah atau kata teknis. Merupakan kata-kata yang memiliki makna khusus pada suatu bidang keahlian. Teks laporan hasil observasi itu banyak menggunakan kata teknis atau istilah-istilah yang berkaitan dengan topik yang dibahas. Contohnya pada bidang kesehatan, biasanya kita sering menemui kata infeksi, opname, operasi. Sedangkan pada bidang biologi, contohnya ada kata adaptasi, fosil, vertebrata. Nah, ini merupakan istilah atau kata teknis. Baiklah anak-anak, terima kasih atas partisipasi kalian dalam pembelajaran hari ini. Kita sudah menyelesaikan materi tentang teks laporan hasil observasi. Ibu harap materi ini benar-benar dipelajari dengan baik. Dan tetap semangat belajar, terus jaga kesehatan, dan sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya.